Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuatnya video ini saya ingin membahas evolusi sang teknologi. Istilah digital secara etimologis berasal dari kata Yunani digitus yang berarti jari tangan atau kaki seseorang yang jumlahnya 10. Dalam hal ini, nilai 10 terdiri dari dua bilangan dasar, yaitu 1 dengan 0. Dari sinilah asal kata tersebut, penggunaan istilah digital dalam bilangan biner. Digitalisasi adalah suatu jenis perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog menjadi teknologi digital. Bentuk digitalisasi ini sebenarnya diluncurkan pada tahun 1980-an dan berlanjut hingga saat ini. Era digital berawal dari revolusi yang pertama kali dicetuskan oleh generasi remaja yang lahir di tahun 80-an. Nah, kehadiran digitalisasi merupakan awal dari era informasi digital atau perkembangan teknologi yang lebih modern. Sebelum munculnya teknologi digital, transmisi elektronik sebelumnya terbatas pada teknologi analog yang dapat mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal elektronik dengan berbagai frekuensi. Di era teknologi digital saat ini, teknologi berkembang sangat pesat, terutama teknologi digital dalam kehidupan masyarakat. Teknologi sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat membantu serta memudahkan manusia dalam melakukan berbagai hal. Peran penting teknologi sangat penting dalam kehidupan manusia karena mulai dari pencarian informasi akan lebih cepat dan akurat. Berita terbaru dimanapun orang berada selama ada yang terhubung ke internet dan berteman di jaringan sosial. Nah, kemajuan teknologi digital tidak dapat dihilangkan atau disingkirkan. Untuk mencegah hal tersebut, menghadirkan teknologi digital pada masyarakat tentang fungsi dan manfaatnya dalam kehidupan masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak negatif teknologi digital, dan belajar untuk lebih berpikir kritis dan matang dalam mengenal atau menggunakan teknologi digital dengan baik. Teknologi memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, baik itu interaksi, belajar, berbisnis, dan lain sebagainya. Semua orang menggunakan produk teknologi. Perkembangan teknologi telah membawa manfaat yang sangat besar bagi perkembangan peradaban manusia. Yang dari pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan tenaga dan keterampilan fisik, kini dapat digantikan oleh mesin otomatis. Meski pasti ada hal negatif akibat perkembangan teknologi tersebut. Peran teknologi digital sangat besar dalam hal kreativitas, edukasi, bahkan mengikuti tren yang ada. Saat ini banyak sekali pekerjaan yang berbasis internet. Misalnya YouTuber, selebritis, foto editor, dan gamers. Berbagai sektor digunakan di negeri ini yang telah menggunakan teknologi digital sebagai kendaraan atau alat untuk beraktivitas sesuai dengan bidangnya. Nah, di sini saya mengambil teknologi digital dalam dua bidang, yaitu dalam bidang bisnis dan dalam bidang pendidikan. Yang pertama, teknologi digital dalam bidang bisnis.
Pemanfaatan digital dalam bidang ini sudah mulai populer di kalangan para pembisnis atau pengusaha. Bagi para pembisnis yang hanya memiliki modal yang cukup untuk memulai usaha, kini tidak perlu menjual produk dengan menyewa tempat yang tentunya sangat mahal. Kini cukup dengan membuat situs web atau memanfaatkan platform media sosial yang ada. Komputer atau laptop merupakan barang canggih dari teknologi digital yang sudah banyak digunakan dalam bidang ini. Nah, perkembangan teknologi yang sangat besar telah menyebabkan inovasi yang mengganggu di banyak perusahaan. Perusahaan sistem dan teknologi seakan menjadi fenomena alam yang tak terelakkan yang semakin liar dan membentuk ekosistem baru. Agar tidak menjadi korban gangguan ini, diperlukan keputusan yang sangat tepat. Beberapa perusahaan telah mempercepat peningkatan dan perubahan untuk menghadapi musuh bisnis yang semakin bebas gerilya. Meskipun perusahaan dengan model bisnis tradisional masih dapat bertahan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dunia bisnis akan segera memasuki era teknologi digital. Nah, di masa pandemi saat sebelumnya, mungkin bisnis adalah salah satu cara untuk mendukung perekonomian, di mana perekonomian merupakan hal yang sangat terasa efeknya. Dulu menjalankan bisnis dianggap cukup sulit karena kurangnya pengembangan teknis. Nah, dengan kemajuan teknologi yang kini ada dan terus berkembang, dunia bisnis menjadi salah satu bidang yang bermanfaat karena bisnis saat ini dapat dengan mudah dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Pesatnya perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang komunikasi, dapat memudahkan dalam perjalanan kehidupan bisnis. Media sosial menjadi tujuan utama yang digunakan para pembisnis untuk melakukan penjualan yang besar. Nah, sejumlah besar pengguna media sosial dapat dengan mudah membagikan informasi produk yang ingin mereka promosikan. Selain itu, ada banyak aplikasi seperti e-commerce yang bisa digunakan siapa saja dengan mudah. Di toko online, pelanggan juga bisa menjual produknya atau membuka toko sendiri. Begitulah aktivitas ekonomi terus berlanjut. Nah, selanjutnya, teknologi digital dalam bidang pendidikan. Kita juga dapat merasakan manfaat teknologi informasi dalam dunia pendidikan, karena hal itu dapat sangat membantu proses belajar mengajar. Seperti yang kita lihat, kegiatan belajar mengajar tidak jauh dari peran buku. Semua yang ada ditulis sebagai referensi, bahan ajar, dan tugas sekolah berasal dari buku. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kita dapat memanfaatkan internet atau sering disebut e-learning untuk melengkapi informasi dan pengetahuan yang mungkin tidak kita temukan di buku-buku. Nah, di sini ada dampak dari teknologi digital dalam dunia bisnis. Yang pertama, infrastruktur digital. Bukan lagi fisik berkat teknologi digital saat ini. Banyak perusahaan dapat lebih menghemat. Pengusaha tidak perlu lagi membangun infrastruktur fisik apapun. Misalnya, pengecer tidak lagi harus membayar biaya tinggi untuk membuka cabang, tetapi cukup membuka tokonya secara online. Harga barang bisa lebih murah, yang pada akhirnya menguntungkan konsumen juga. Dan yang kedua, kecepatan, ketersediaan, dan lebih banyak pilihan untuk konsumen saat ini. Konsumen dapat menggunakan berbagai layanan dari satu platform.
Aplikasi tersebut membantu konsumen untuk memilih layanan dengan satu klik meskipun koneksi internet tidak terlalu bagus. Misal, sebagai contoh yaitu ojek online dapat merevolusi layanan transportasi dengan aplikasi tersebut. Konsumen dapat memesan ojek untuk layanan angkutan penumpang, pemesanan barang, dan makanan di aplikasi dengan satu sentuhan tombol. Selain aplikasi media sosial, saat ini juga menawarkan lebih banyak kesempatan bagi konsumen untuk mengumpulkan dan mengolah informasi serta menyampaikan pendapat. Teknologi komunikasi. Standar untuk modernisasi adalah kemajuan di bidang teknologi dan era digital. Nah, misalnya media digital adalah produk modernisasi. Saat masyarakat sudah begitu bosan dengan layanan televisi analog yang dianggap sudah tua, orang-orang berusaha menjangkau ruang-ruang baru, menciptakan model-model baru yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi manusia. Nah, keniscayaan penyiaran TV digital di Indonesia. Sistem penyiaran digital merupakan perkembangan yang sangat pesat dalam dunia penyiaran, di mana terjadi peningkatan kapasitas layanan melalui penggunaan spektrum frekuensi radio yang efektif. Sistem pengiriman media digital tidak hanya mampu mentransmisikan data video, audio, tetapi juga memiliki kemampuan multifungsi dan multimedia seperti layanan interaktif, bahkan informasi peringatan. Dunia digital tidak hanya menawarkan peluang dan keuntungan besar bagi masyarakat, kepentingan bisnis, tapi itu juga menawarkan tantangan untuk semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan efisien. Penggunaan berbagai teknologi kehidupan ini benar-benar membuat hidup lebih mudah. Tetapi gaya hidup digital menjadi lebih mudah pada penggunaan ponsel dan komputer. Nah, di sini saya mencantumkan upaya yang harus dilakukan. Bagaimana era digital perlu dijunjung tinggi, menguasai dengan baik. Dengan baik peran teknologi agar era digital memberikan kemudahan dalam kehidupan. Pendidikan harus menjadi sarana utama untuk memahami, menguasai teknologi secara baik dan benar. Anak-anak dan remaja harus terbiasa dengan manfaat era digital ini maupun madlarat. Orang tua juga perlu dipahami agar dapat mengontrol sikap anaknya terhadap teknologi dan memperlakukan atau menggunakannya dengan baik dan bijaksana. Memperbaiki tentang menggunakan berbagai aplikasi yang dapat membantu pekerjaan orang perlu dipelajari untuk mengetahui manfaat dan kegunaannya dan untuk dapat mengambil manfaat darinya. Efektif menghindari dampak negatif dan tidak perlu. Demikian pula pemerintahan juga melakukan kajian mendalam tentang era digital ini di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan maupun teknologi informasi. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya.
Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.